Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miljan Akbar Ramadan dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi mikro dan makro. Sebelumnya nih, kalian udah pada tahu belum sih ekonomi mikro dan makro itu apa? Nah, biar aku jelasin ya. Ekonomi mikro dan makro adalah dua cabang utama dalam ilmu ekonomi yang saling melengkapi. Nah, ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan unit ekonomi terkecil, sementara ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro berfokus pada mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan yang membentuk harga barang dan jasa. Konsep dasar ekonomi mikro. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Ketika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta cenderung naik dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Hukum penawaran. Ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan cenderung naik dengan asumsi faktor lain tetap. Yang kedua ada keseimbangan pasar. Situasi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga harga menjadi stabil. Yang ketiga ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah pengukuran seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Yang keempat ada elastisitas. Elastisitas adalah pengukuran seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama, elastisitas permintaan, yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta sebagai respons terhadap perubahan harga. Yang kedua yaitu elastisitas penawaran, yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai respons terhadap perubahan harga. Yang kelima ada biaya produksi. Biaya produksi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan tingkat produksi, seperti sewa gedung contohnya. Nah, untuk biaya variabel yaitu berubah sesuai dengan jumlah produksi, seperti biaya bahan baku. Untuk yang kedua ada biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan variabel. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah output. Dan biaya marginal adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Yang keenam ada kesejahteraan ekonomi, yaitu ukuran penting dari seberapa baik individu dan masyarakat menikmati hasil alokasi sumber daya yang efisien. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada teori utilitas. Teori utilitas mempelajari bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan mereka dengan mengalokasikan pendapatan terbatas pada berbagai barang dan jasa. Adapun beberapa permasalahan dalam ekonomi makro. Yang pertama kelangkaan, yaitu masalah dasar dalam ekonomi di mana sumber daya yang tersedia terbatas sementara kebutuhan atau keinginan manusia tidak terbatas. Yang kedua ada distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kesejahteraan ekonomi antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga ada pengaruh kebijakan pemerintah. Pemerintah seringkali harus ikut campur tangan untuk mengoreksi kegagalan pasar atau mendistribusikan kembali sumber daya. Namun campur tangan ini dapat menyebabkan distorsi pasar. Nah, yang keempat, penentuan harga dan keseimbangan pasar. Salah satu masalah utama dalam ekonomi mikro adalah bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar. Harga ini biasanya ditentukan melalui interaksi antara penawaran dan permintaan yang mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen.
Nah, kita masuk ke ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan atau dalam skala besar, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan keseimbangan neraca perdagangan. Konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu pendapatan nasional, yaitu jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam periode tertentu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, yaitu PDB atau produk domestik bruto. Yang kedua ada produk nasional bruto, nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang ketiga ada pendapatan per kapita, PDB atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk, menunjukkan rata-rata pendapatan per orangnya. Dan yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, yaitu perubahan positif dalam produksi barang dan jasa di suatu negara dari tahun ke tahun, biasanya diukur melalui PDB real. Nah, yang ketiga ada inflasi, yaitu peningkatan umum dalam harga barang dan jasa secara terus-menerus. Inflasi diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK atau indeks harga produsen atau IHP. Yang keempat yaitu pengangguran, kondisi di mana sebagian angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja. Adapun beberapa jenis pengangguran, yang pertama pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena transisi pekerjaan. Yang kedua pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat ketidaksesuaian antar keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga pengangguran siklikal, yaitu pengangguran akibat fluktuasi dalam siklikus bisnis. Yang kelima ada kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah dalam mengelola pendapatan atau pajak dan pengeluaran untuk mempengaruhi perekonomian. Dan yang terakhir ada kebijakan moneter, tindakan bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mempengaruhi perekonomian. Nah, ada permasalahan dalam ekonomi makro, yaitu yang pertama ada inflasi berlebihan. Ketika suatu inflasi meningkat terlalu cepat, daya beli masyarakat itu menurun. Nah, yang kedua ada stagflasi, yaitu situasi di mana inflasi tinggi disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga ada defisit anggaran, yaitu ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya. Yang keempat, utang luar negeri, keterlibatan negara dalam utang kepada entitas asing yang perlu dikelola dan hati-hati untuk menghindari krisis keuangan. Kesimpulannya, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, mencakup variabel besar seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dan ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu, konsumen, dan produsen dalam pasar, serta interaksi penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.